Ilmu kesufian ini kurang lagi diminat. Tasawuf sufi, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innahum laminal mustaqim, sungguhnya mereka itu, innahum indana laminal mustaqim, sungguh mereka itu di sisi kami orang-orang yang telah terpilih. Orang sufi, makna terpilih sufi, orang yang tidak bercerai-cerai lagi hatinya dengan kami. Jadi orang selalu berkumpul dengan kami. Jadi mereka para nabi, para wali-wali Allah selalu hatinya berkumpul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun zahirnya dia berkumpul dengan pekerjaannya, dengan istri, anak, dan apa-apa yang dilakukannya, tapi batinnya berkumpul dengan Allah. Wa innahum innana laminal mustaqim. Sebab kalau dia bercerai dengan Allah, dia tidak aman. Tapi kalau dia berkumpul dengan Allah, dia aman. Sebab kalau dia bercerai, artinya teringat selain Allah, dia tidak aman. Teringat istrinya, teringat pekerjaannya, teringat pulangnya, teringat uangnya, jadi dia tidak aman. Sehingga ingatannya itu macam-macam, maka dapat merusakkan hati. Jadi dapat merusakkan pemikiran dan sebagainya. Jadi supaya aman, tenang, kita belajar ilmu tasawuf kesufian ini. Jadi kesufian ini ada mempunyai 3 tingkatan. Pertama, ilmunya harus bersih. Ilmu sufi, ilmu yang bersih. Kedua, hal yang bersih. Ketiga, ittisal yang bersih. Jadi ilmu yang bersih ini apa? Ilmu yang dapat mengikut sunnah Rasul. Ilmu yang dapat mengamalkan syariat Rasul. Ilmu yang dapat berakhlak seperti akhlak Rasul. Jadi ilmu untuk dapat berakhlak seperti akhlak Rasul ini jadi kurang ada di perguruan tinggi dan tidak dipelajari lagi. Di pesantren juga kurang. Ilmu bagaimana kita berakhlak seperti akhlak Rasul. Ilmu bagaimana kita dapat mengikut sunnah Rasul. Ilmu bagaimana kita supaya kita tahu tarikat Rasul. Nah, bagaimana tarikat? Jalan hati Nabi ini, arah hati Nabi. Kita tahu. Ilmu bagaimana supaya kita dapat menjalani tarikat Rasul itu. Jadi kalau ada ilmu itu, berarti ilmu itu ilmu bersih, ilmu kesufian, ilmu yang dengannya ilmu dapat kita berakhlak dengan akhlak Rasul, dapat kita mengikut sunnah Rasul. Dengan ilmu itu kita tahu tarikat Rasul. Dengan ilmu itu kita dapat menjalani tarikat sampai kepada sehabis-habis tujuan. Karena sehabis-habis tujuan daripada tarikat ini hakikat dan makrifat ahadi. Kadang-kadang saya juga melihat para pemimpin-pemimpin tarikat, memang mereka hanya berhenti pada tarikat, tidak sampai dia mengarah kepada hakikat makrifat. Karena yang buahnya hakikat makrifat ini buah, tarikat ini dia masih cabang, masih cabang. Syariat itu pohon kayu, pohon pokok. Akidah, mengetahui hukum, mengamalkan hukum secara berakhlak, itu pokokan. Tarekah, sangkutan hati kepada Allah supaya berada di hadapan Allah. Tarekah itu sabar. Tajali keberadaan Allah itu dalam batin. Terlihat perbuatan sifat wujudnya, yang lainnya hilang, termasuk dirinya, hakikat makrifat. Jadi buahnya itu di hakikat makrifat. Makna buah di hakikat makrifat, begitulah Allah memberikan bantuan pada kita. Bantuan apa yang kita kehendaki. Kalau kita dapat hakikat makrifat, apa saja yang kita ingini, sebelum kita berkeinginan itu sudah dipersiapkan Allah. Kalau kita sudah berhakikat, apa saja hajat yang kita hajat, dimudahkan Allah untuk sampai kepada hajat tersebut. Jadi kadang-kadang para mursyid-mursyid ya,
Kita lihat cuma dia pandai berzikir, kudur, dicahaya keberadaan Allah, tajali, hilang. Dia kadang-kadang itu banyak pimpinan tarekat.